Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik Mas Sujiono. Sujiono. Mas, ngomong-ngomong ternak kambing ini sudah berapa tahun? 2 tahun lah Mas. Kenapa baru 2 tahun? Ya dulunya kan orang rumah yang ini cuma 2 biji kan. Aku masih kerja. Habis itu banyak-banyak ya aku terpaksa berhenti kerja dulu Mas. Tadinya 2 ekor 2 istri ekor yang itu tuh tadinya. Yang mana? Yang ini Mas sama yang ini aslinya ini dulu. Yang ini yang merah? Ini yang hitam putih ini sama yang putih itu yang udah beranak itu satu. Tadinya. Oh, tadinya istri. Istri yang ini. Yang ngarit. Iya, yang nyari rumputnya. Nah, ini kenapa isinya 2? Kandangnya nggak muat Mas. Itu aja masih ada 2 petak lagi di belakang kandang lama Mas, nggak diisi. Nggak diisi. Ini total udah berapa ekor kambing? Ini 11 Mas. 11 ekor? Kalau nggak saya jual sekitar 15 ekor. Ini dari hasil yang 2 itu? Ini saya gini Mas, tadinya beli kecil-kecil kan, kecil. Kira-kira udah agak untung, tukarin yang besar lagi, tukarin yang besar lagi gitu. Dengan nambah? Enggak. Ini kan umpama harga 1 juta kan, kita jual harga 13 kan, 3 bulan apa 4 bulan. Kita carikan lagi yang besar gitu. Oh, tapi jantan itu tadinya, anak jantan yang ditukar ke betina? Enggak Mas, aku enggak jantan. Semuanya betina semua. Semuanya betina? Oh, jadi kecil tukar besar, kecil tukar besar gitu. Ini 1 bulan beranak Mas di sini Mas. Ini? Anaknya berapa? 1 Mas. Kok ada kelintingannya apa itu? Ya, saya bikinin Mas biar rame. Ini ada banyak yang apa namanya itu? Suruh bikinin itu loh dari korek sebenarnya Pak. Tradisional. Ini ya. Asik juga ini. Itu ada juga yang itu Mas. Bikinnya? Ini ya? Iya. Jadi di kalung-kalungin ini nggak beli toh Mas? Enggak, ya beli ada, cuman kan pakai duit. Kalau ini kan enggak limbah. Nah Mas, selama 2 tahun ini apa namanya, ngarit terus? Yang ngarit ya sama berkebun lah Mas. Kalau ngandalin ngarit aja katanya orang ngarit nggak dapat gaji Mas. Itu. Berarti ini sambian ya? Sambian ya. Pokoknya apa? Yang ini ya berkebun Mas. Berkebun? Orang rumah saya ambil jualan di pasar gitulah. Dikit-dikit. Oh, dulu merantau kemana Mas sampai pulang harus berhenti ngurusin kambing? Udah keliling Mas, Lampung Mas. Kalau Lampung udah keliling. Yang paling jauh itu ke Medan aku Mas. Ke Medan? Di Medan sampai 2 tahun. Berarti kerja di luar itu tahunan Mas? Tahunan, cuman kan 6 bulan sekali pulang. Jatah pulang ada. Jatah pulang ada? Dari perusahaan jatah pulang ada. Nah Mas, kalau kerja di luar dengan ternak kambing, apa bedanya di duit itu? Sebenarnya kalau kerja di luar itu kan ibaratnya 1 bulan udah dapat Mas. 1 bulan, besar-besarnya 2 minggu udah dapat. Kalau ini kan istilahnya tabungan loh Mas. Nggak dipastikan kita harus segini, nggak tabungan itu. Jadi tetap duitnya kalah dengan kerja? Iyalah Mas. Ya kita bandingin, kalau kita 1 minggunya biasanya kerja dapat sekian, ini kan nggak dapat apa-apa dibandingin kalau cuma gini. Entah kalau udah banyak Mas. Cuman ya alhamdulillah udah inilah. Udah berkembang. Udah berkembang. Kenapa pilihannya harus ngerumput bukan daun singkong? Karena ini Mas, kalau manual seperti ini lebih bagus loh di ini pertumbuhan kambing itu. Lebih bagus? Iya. Ini ada juga ini Mas, daun singkong. Cuman kan untuk selingan aja ini. Oh, ini daun silase. Iya. Tapi selingan. Bukan pokok. Bukan, selingan kalau pas ini kita ada perlu dikit kasih kan. Ini kan jadi nyari rumputnya cuma dikit loh. Jadi dikit. Kalau perbedaan Mas, ini Masnya kan lebih cenderung dan condong ke rumput kan? Iya. Untuk pertumbuhan, perkembangan, susu dan lain sebagainya berkaitan dengan pakan alami ini bagus yang mana? Bagus yang alami Mas. Ini 2 bulan Mas belum nyampe ini segini gini. Nih. Oh. Nih. Bagus rumput tetap ya? Bagus rumput Mas. Tapi kenapa banyak orang ngomong bagus daun singkong? Ya, dia orang itu yang banyak ngomong kayak gitu, yang orang pakai modal loh Mas. Itu. Kalau kayak gini Mas, umpama kita ya manual kayak gini, kita kan ibaratnya hasilnya lebih kelihatan loh. Hasilnya kerasa ya. Cuman kalau umpama kita
pakai fermentasi semua kan, ibaratnya kita modal 1 juta kan. 1 tahun umpama laku 15, kepotong pakan 300 kan, sisanya cuman berapa itu nah? Tetap kerasa Tetap kayak kerasa, gini ya. iya. Cuman kan kita capek aja nyari ini. Capek. Iya ya, sementara waktu ini masih banyak kalau rumput di daerah sini mas. Kalau kapasitas 30 ekor masih sanggup Mampu. aku, mampu. mampu ya. Mampu. Kalau musim-musim ini. Kalau musim kering. Kalau musim kering mungkin ya daun-daun itulah ramban lah istilahnya orang Jawa itu kan. Ini aja ntar sore aku masih ramban mas. Ini. Iya, minimal 1 gulung itu minimal. Lah ini habisnya kapan? Ini Rumput 1 hari habis ini nanti segini besok. banyaknya? Iya. Segini banyaknya habis? Iya ini perempuan semua mas, betina semua ini. Kalau betina boros mas? Boros. Ya mana nggak boros? Dia kenyang dikit udah disedot anaknya. Kenyang dikit sedot anaknya kan boros ini. Kalau berkaitan susu bagus mas? Bagusan rumput mas. Bagusan rumput Iya. ya? Lancar dia susunya? Ini kambing ini nggak pernah namanya vitamin apa-apa, paling suntik ini kan. Setahun 2 kali paling. Kalau jamuan pakai nggak? Enggak pakai mas. Sama sekali. Ya ada lah mas, cuman pakai inilah. Ini. Apa ini? E4 sama tetes. Buat apa? Buat air minumnya sama ini dedak ini kan untuk siapa yang mana yang nggak suka minum, dikasih dedak dikit kan buat pancingan gitu loh mas. Oh jadi yang suka air minum putih dia kasih putih aja? Iya. Yang nggak mau kasih campuran ini? Iya. Konon ceritanya nih mas. Iya. Kambing betina pakai tetes tebu, pakai E4, pakai bekatul. Ini majir. Kata siapa ini mas? Ini aku ngambil dari Terbanggi Besar ini mas. Di sana udah dionggok. Mana ini apa fermentasi semua ini. Dulu. Lah kok ngambilnya jauh? Ya dulu kan masih kerja sih mas. Ini 2 ekor ini dari Terbanggi semua nih mas. Bandar Jaya sana. Oh jadi beli di sana bawa pulang ke sini? Iya bawa pulang ke sini. Kalau ini orang sini semua ini. Kalau ini sini. Mas ngomong-ngomong ini saya belum tanya alamat ini ya. Ini alamatnya mana? Ini Sidomulyo Dusun 1B. 1B. Oh, Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah mas. Wow. Ini ya komplek Kulon Pasar lah. Ini. Oh jatuhnya ini. Jatuhnya deket pasar ya? Iya Kulon Pasar kalau orang nyebutnya. Pasar Sidomulyo. Pasar Sidomulyo. Kalau sini mayoritas emang kambing mas, banyak mas. Mayoritas. Tapi saya baru tahu loh mas. Tak kirain Sidomulyo itu bukan komplek kambing. Ya dulu emang paling orang melihara 1, 2. Sekarang kan tahu loh. Buat kebutuhan sekolah juga enak gitu loh buat kebutuhan anak. Enak ya? Iya. Kalau jadi sekarang beralih ke kambing. Iya kalau sapi kan ibaratnya kita mau jual separuh kan nggak mungkin. Harus jual semua gitu. Kalau kambing kan umpama ini tadinya ini kan. Terus dijual ini kan masih ada yang modalnya pertama itu. Masih ada ya? Iya. Iya. Jadi sini nih mulai beralih ke kambing. Ke kambing mas. Ini kandang ini belum nyampe 1 tahun mas yang kandang ini. Kenapa? Ya dulu di belakang kan kecil kan, lama-lama jadi banyak. Ini udah beranak kan. Dulunya kecil mas, 1 petak kambing aku jadikan 1. Di koloni? Iya. Nggak dipisah-pisah gini? Enggak. Nih mas, masnya kan dulu nggak dipisah-pisah, nggak dipetak-petak ya. Sekarang di petak-petak. Apa perbedaan 2 itu? Jelas beda mas. Dia kalau ini kan umpama ini kan jatahnya 1, tidurnya kan nggak sempit dia, makannya juga teratur ya. Itu kalau di koloni biasanya kan saling, umpama ada yang baru itu kan berantem kan kambing itu kan. Itu kalau anak dari kecil nggak apa-apa mas kalau udah lama. Dan makannya rebutan. Makannya rebutan. Ada nggak kalau di koloni itu makan kalah? Nggak Terus ada, nggak ada. Tetap ini. Gemuk-gemuk. Kambing ini kan nggak ada yang namanya kalah, nggak ada yang namanya menang mas. Kalau kayak gini, walaupun di koloni sama rata makannya itu mas. Sama rata? Oh. Ibaratnya kita kasih kayak gini kan. Ya ini positif kayak gini semua, makannya rame-rame malah berebut dia itu. Malah tambah semangat. Kambing semakin banyak semakin ini enak kita. Kalau koloni dengan sekat-sekat kayak gini individu, ini kalau sama lebarnya seperti ini muat banyak mana mas? Ya buat
memuat banyak koloni mas. Umpama ini kan, kalau kambing ini udah nggak ada ininya kan, nggak ada sekat-sekatnya kan, bisa ke sana ke sini itu perbandingannya. Bebas. Bebas. Kalau ini kan cuma ke belakang, ke depan, belakang, ke depan. Ini aja kurang besar ini mas, sekatannya ini. Oh ini kurang besar. Kurang lebar. Pengennya idealnya berapa mas? Minimal 1 meter, 1,5 meter lah. Bagusnya 2 meter ya? Kali 2 meter. Pertimbangannya apa harus lebar gitu? Jadi kalau untuk kambing betina kan kita breeding kan. Jadi nggak sempit, nggak terlalu sempit. Apalagi kan lama-kelamaan kalau ini besar kayak gini kan, sempit dia mau muter aja di dalam ini. Susah ya? Susah. Nah mas, kalau di kandang koloni itu di saat hamil dipisah nggak mas? Enggak mas, enggak usah dipisah. Yang penting yang dipisah ini yang nakal lah ibaratnya. Yang nakal? Yang nakal malahan yang kita pisah. Yang sering apa namanya itu? Nyeruduk itu kan. Oh dipisah, harus dipisah. Ditali atau dipisah? Tali di sampingnya aja nggak apa-apa kalau kita belum ada kandang lain kan. Cuman kalau ada kandang lain bisa disebelahkan kan. Ada nggak mas di saat kandang koloni seruduan keguguran terjadi nggak sih? Banyak mas. Banyak, yang itu kebanyakan kambing kacang mas. Kambing kacang? Kenapa harus kambing kacang? Ya karena mungkin istrinya terlalu lemah apa gimana apa kandungannya itu. Sering kambing kacang fisiknya. Kalau yang Jawa Randu kayak gini nggak? Jarang. Oh jarang, kuat, mas. fisiknya kuat ya? Kambing kacang itu sering. Belum waktunya melahirkan kita kasih makan apa, kena daun ini udah keluar anaknya kok. Oh gitu. Nah mas, kalau yang bikin rumput bisa keguguran ada nggak? Nggak ada mas, kalau selama ini saya tahu belum ada. Aman? Aman, yang penting di kambing mau ya itulah yang saya ambilin di kebun itu. Kalau ramban ada nggak? Rambannya ini apa namanya, daun apa namanya itu, apa namanya yang kapas. Nah itu randu. Daun randu itu kalau bisa memang jangan keseringan mas. Ya kalau untuk seling-selingan umpama kita ngambil cuma 1 batang nggak apa-apa. Cuman kalau itu kambing ngambil dikasih itu katanya kata orang dulu bisa ini brojol, keguguran langsung karena licin katanya dia itu. Nah mas, lagi mas, apa namanya, kalau ini kambing ini setelah melahirkan ini berapa hari minta kawin? Kayak contoh inilah nih ya, ini kan sudah punya anak nih. Ini udah dikawinkan belum? Belum mas, belum minta ini mas. Berapa bulan? Ini sekitar 2 bulan ini mas. 2 bulan belum minta? Belum minta, aku aja heran ini. Kenapa heran? Ya mungkin karena campur, nggak ada yang bandotnya mungkin kan apa gimana nggak tahu. Oh karena nggak ada pejantannya ini, jadi dia lambat. Kalau ada pejantannya cepat kan, saling panggil lah. Pacar istilahnya orang itu kan cewekan itu loh mas. Ledek-ledekan terangsang gitu ya. Ini aja belum birahi lagi ini. Ini 2 bulan. Seharusnya birahi berapa hari dia? Biasanya itu sekitar 40 hari udah minta mas. Dan sudah dikawinkan? Cuman kan ini biasa anaknya itu yang kalah kalau terlalu cepat. Oh kalau dikawinkan terlalu cepat kalah. Kenapa sebab kalah? Ya gini mas, 40 hari kita kawinkan kan, udah jadi 2 bulan udah jadi, udah 3 bulan udah jadi. Anak masih umur berapa bulan? Kalau nggak kita pisah, masih terus nyusu dia. Itu kalah. Kalah. Bisa nggak mas dibikin 45 hari kawin lagi terus, tapi makanan semuanya disuplai dengan bagus? Bisa mas, cuman anaknya tuh harus dipisah mas. Anaknya tetap harus dipisah? Tetap pisah. Umur berapa kalau minimal dipisah? Umur 2 bulan, 2,5 bulan harus dipisah. Harus dipisah? Harus dipisah. Oh, itu. Kuncinya itu ya 45 hari indukan sudah dikawinkan, 2 bulan, 2,5 bulan harus dipisah ya. Jangan sampai lebih dari itu. Katanya ganggu kandungannya yang di dalam apa gimana ini. Oh, ganggu. Katanya orang-orang yang dulu udah pernah ini. Yang sudah pernah ternak sebelumnya ya. Jadi memang harus dipisah biar nggak nganggu kehamilannya, janin apa namanya, indukannya itu ya. Nggak tahu loh mas, anak-anak kayak gini kadang indukannya ngekar, injek-injek perutnya kan, tidur di atas perutnya kan. Oh iya, anaknya suka main-main ya.
naik-naik ke perut naik gitu. Ya? perut, nggak tahu mas. Itu memang sering itu saya lihat. Nah mas, kalau daun singkong kayak gini, ini diberikan ke kambing bahaya nggak? Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Asal jangan yang racun. Kalau racun gimana? Kan rata-rata daun racun. Kalau racun itu harus keringin dulu lah, minimal di kayak gini kan dulu 1 hari kan. Dilayukan aja. Dilayukan. 1 hari terus 1 hari kemudian baru dikasih Cuman makan. kalau mendem itu ya aku sering mas ini mas. Apa Mendem ya? sering. Terus? Ya kadang kita kayak gini kan. Ada satu ya nggak tahu lah namanya ini kan. Kondisi kambing kita nggak tahu, walaupun kenyang lu masih ini oleng. Kalaupun sudah makan tetap oleng. Oleng, cuman mabuk. Alhamdulillah mas nggak sampai fatal. Diobatin apa mas? Apitsen mas kuncinya itu. Balsem apitsen yang caplang itu nah. Cuman diapain? itu di pusatnya itu sama dioles-olesin lah di bagian-bagian yang ini dia ini kan. Dipusar? Pusat terus di perut-perutnya apa di lehernya sini. Di hidungnya yang terutama di hidungnya ini mas. Diolesin itu? Di hidungnya. Oh sembuh mas? Sembuh. Ya alhamdulillah itu cuman itu mas obatnya mas. Cuman itu? Iya. Dan berkali-kali itu cocok? Sering ini mas. Oh. Tapi ya umpama hari ini udah kena kan, ya kita makanan masih daun singkong masih sembuh ya dikasihkan lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini rambannya cuman karet mas, daun karet aku ramban tiap harinya. Ramban daun karet? Iya. Ramban daun karet itu kan banyak getahnya yang lengket, nggak bahaya? Nggak bahaya. Entah ya buktinya dia seneng ya nyari itu yang enak kok mas. Oh. Jadi udah umum ya, daun karet juga bagus ya? Bagus. Daun apa lagi sih mas kalau yang racun tapi yang ada getahnya tapi bisa buat kambing, ada lagi nggak? Atau memang banyak rambanan yang dijauhi untuk ternak kambing, artinya tidak boleh dikasih makan? Kalau setahu aku di sini nggak ada mas yang rumput itu. Di sini paling adanya ya mahoni, pule itu. Pule kan bergetah juga. Ya kambing masih ini kan seneng kan. Itu. Oh jadi yang beracun yang pantangan nggak ada di sini? Nggak ada sini mas. Walaupun daun singkong dikatakan nganu, di sini tetap buat. Ya kadang daun singkong karet itu mas. Kadang nggak apa-apa kalau pas ini. Itu loh kadang yang di belakang itu ku keringkan daun singkong karet. Ini? Itu. Iya. Daun singkong karet? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya namanya lagi pas mau sakit ya kita nggak tahu lah. Kondisi perut kenyang kayak gini, pas ini bisa masuk angin juga. Oh gitu. Nah mas, kalau habis lahiran, kambing habis lahiran, kata-katanya ini suruh ngasih makan daun nangka, terus apa namanya daun bambu. Ini di sini dilakukan nggak? Ya ada yang ngomong kayak gitu ya. Sebagian ada yang dilakukan, sebagian enggak mas. Ya itu kan tergantung kambing kita mas. Kita kalau umpama dari dere mamangan itu memang masih sulit loh air susunya itu. Masih sulit? Iya cuman kalau udah pernah beranak nggak usah dikasih itu aja udah keluar ya itu. Oh jadi daun nangka, daun bambu itu sebenarnya untuk memperlancar ASI? Iya ya, cuman kan kita nggak harus dikasih itu nggak apa-apa mas. Ini nggak ada yang saya kasih apa-apa ini anu lahir. Oh nggak dikasih? Nggak dikasih apa-apa. Nah yang susah keluar susunya diapain mas caranya? Ya itu harus sering diplotot kata orang Jawa itu kan. Oh dipegangin, dipelurut itu ya, dikeluarin susunya biar nggak sakit loh. Oh biar nggak risih. Biar nggak risih. Itu normal berapa jam mas? Itu ya paling 1 minggu itu harus telaten itu mas. Anaknya gimana kalau seminggu nyusunya? Ya itu kita dipakai dot aja ini ditaruh di dot. Kita pencet di dot itu terus didotkan. Nanti kalau udah lama-lama kan mau dia. Susu dari indukannya tetap? Iya, dari indukannya itu. Ada ya yang diri susah keluar putingnya kayak gitu? Ada mas. Tapi bisa diperbaiki kan? Bisa itu. Ya tergantung rawatan inilah. Kalau kita terlalu sibuk ya mungkin nggak terawat mas. Kalau yang beranak-beranak. Kalau terlalu sibuk nggak bisa ngurusi kambing? Iyalah. Ya kalau udah banyak kayak gini kita kerjanya padat 1 hari. Manual kita nyari rumputnya mau jam berapa? Oh iya ya. Ini kalau sudah 2
Itu anaknya sudah besar, itu sana anaknya udah besar, ini udah besar. Ini mau ditaruh di mana lagi? Entah ini mana. Ya rencana mau bikin lagi. Ini Iya ini nih. Ini nggak nyampe 1 bulan lagi mas ini mas. mau melahirkan. Habis ini. Iya. Oh, Terus ini. yang merah, yang hitam, terus merah hitam itu mau Iya, lahiran juga toh? Iya. Oh, Ini udah hampir semua 4 ini mas. jadi harus bikin kandang ini ya? Ya namanya Atau mau jual? enggak jangan dulu mas. Kita lihat perkembangannya anaknya itu mas. Jadi kalau yang kira-kira bagus kan kita dibikin besar dulu kan. Gitu. Mas, kalau mencret mas, daun ini kan rumput bisa cenderung banyak kencingnya, mencret. Ini obatnya apa mas? Daun jambu sama daun sawo mas. Itu Iya. sekali beri atau berkali-kali? Ya umpama 1 kali kita beri udah berhenti ya udah nggak mencret lagi, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi memang rumput sering menyebabkan mencret ya? Sering mas, cuman kalau ada rambanya insya Allah nggak mas. Nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Ya rumput-rumput kayak gini loh. Heeh. Ini kan bikin ini, cuman ini kan proteinnya tinggi loh ini walaupun ini. Ini daun apa sih namanya mas? Ini namanya bayeman ini mas. Bayeman? Nih. Oh. Ini sama daun singkong perbandingannya lebih tinggi ini mas. Ini? Iya. Oh. Pokoknya kalau yang di kambing mencret positif proteinnya tinggi mas. Positif itu ya? Rumput kalau yang di kambing mencret positif tinggi proteinnya itu. Gitu. Kuncinya di situ ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah mas. Terima kasih nih mas ya. Ya. Dengan mas apa tadi? Mas Sujiono. Mas Sujiono. Oke mas Sujiono. Terima kasih. Salam ngarit. Oh salam ngarit. Salam ngarit. Terima kasih mas ya. Ya ya ya.